Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai masih ada ya hubungannya dengan tema yang kemarin ya beberapa waktu lalu, yaitu mengenai pernafasan dan energi ya. Bahwa sebenarnya Allah itu ya menciptakan kehidupan manusia ya, dan juga menyediakan juga makanan-makanan yang sehat ya, yang secara alami, yang itu bagus untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, selain itu juga Tuhan telah menciptakan energi juga ya. Jadi energi itu banyak ya. Jadi bermacam-macam jenisnya. Nah, terus salah satunya itu adalah yang mempunyai energi kekuatan yang sangat besar, yang dahsyat ya. Itu adalah energi alam. Kenapa energi alam? Karena pada ini ya, pada dasarnya kita itu manusia diciptakan dari 4 unsur alam. Nah, badan kita, jasad kita ya, saya udah beberapa kali menjelaskan ya bahwa manusia itu memang diciptakan dari 4 unsur alam, bahwa di Al-Quran itu pun juga sudah diterangkan ya, atau dijelaskan bahwa ada penciptaan secara fisik ya, secara jasad itu manusia diciptakan dari tanah, maka akan kembali kepada tanah juga kalau misal sudah meninggal ya. Nah, badan kita ini diciptakan dari 4 unsur alam, dari tanah, dari air, api, dan udara. Nah, makanya leluhur kita itu mengatakan bahwa saudara empat ya, saudara empat itu juga maknanya banyak ya. Kakang kawah, adi ari-ari, geti puser, nah itu juga bisa. Nah, terus jadi kalau membahas mengenai sedulur empat itu sangat sangat luas sekali ya, dan itu sangat banyak sekali penjelasannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai energi ya, karena sebenarnya kita itu kan terdiri dari 4 unsur alam ya. Nah, terus energi itu juga ada 2 jenis secara garis besar, energi makrokosmos dan mikrokosmos ya. Kayak energi makrokosmos itu berada di alam semesta yang terhampar luas, ya kan? Di alam semesta itu mengandung energi makrokosmos di luar diri kita. Nah, tetapi di dalam diri kita itu ada energi mikrokosmos, yaitu mikro itu kan ini ya, kecil ya. Terus kalau makro itu kan besar. Nah, terus ada juga sebagian orang mengatakan ya, ada jagat gumelar ya, dalam istilah leluhur kita itu jagat gumelar atau alam yang terhampar luas itu ada di luar diri kita. Tapi ada juga jagat ginulung ya, jagat yang jagat ageng ya, ageng itu besar, dan jagat alit atau kecil. Jagat kecil ataupun jagat ginulung itu ada di dalam diri kita. Sebenarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Islam juga dijelaskan ya, di ilmu hakikat torekoh ma'rifat atau tasawuf juga, tasawuf Islam itu dijelaskan bahwa sebenarnya apa yang ada di luar diri kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Makanya itu bisa mendownload ya. Kita mengenal dengan struktur hati ya, yang pernah saya jelaskan beberapa waktu kemarin. Kalau kita melihat dari Al-Quran ya, itu ada struktur hati ya, itu dari lapisan yang paling luar ya, terus ada lagi di dalamnya, ada lagi di dalamnya, ada lagi fuad, ada lagi lubs, ada sir, ada roh ya kan. Nah, roh kalau sudah bisa mencapai roh itu, kita sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan, karena roh itu suci ya. Nah, tapi biasanya para wali-wali, orang yang mempunyai daya linui
ya, atau syekh ulama yang dia mempunyai karomah, itu biasanya sampai ke sir, ya. Ya adalah sebagian yang nyampe ke roh, ke sir. Nah, karena di sir itulah itu merupakan suatu ini metadata gitu. Metadata dari alam semesta itu ada di sir. Jadi semua keilmuan, semua pusat keilmuan itu ada di situ. Contohnya ya, kayak suatu rumah. Ya, suatu rumah itu kan ada bermacam-macam ruangan ya. Ada garasi mungkin di luar buat naruh sepeda, motor atau kendaraan. Nah, ada juga teras, ada ruang tamu, ada juga kamar tidur, tempat tidur, ada ruang makan, ada kamar mandi, ada dapur juga, ya kan. Nah, terus selain itu juga ada suatu rumah yang dia punya perpustakaan, ya kan, punya perpustakaan. Jadi, nah di perpustakaan itu tempat untuk menyimpan buku-buku, baik buku itu pengetahuan ilmu apapun ya, itu ada di dalam perpustakaan rumah. Nah, begitupun di dalam diri kita. Ibarat kita itu sebagai suatu rumah ya, badan kita itu pun ada bagian-bagiannya. Mana itu bagian yang di luar, bagian yang di dalam, bagian yang itu merupakan suatu yang apa ya namanya berharga. Jadi harus dilindungi oleh beberapa pintu atau beberapa lapis. Nah, itu pun sama di dalam diri kita. Nah, jadi sir itulah itu tempat metadata atau tempat ibarat rumah itu perpustakaannya, tempat kita mendownload suatu ilmu, keilmuan itu di sir. Ya, kalau kita paham ya mengenai struktur hati. Nah, struktur kolbu itu kalau kolbu juga semakin kita masuk ke dalam itu akan semakin luas. Luasnya kolbu itu melebihi langit dan bumi. Ya, itu kalau kita ini ya memahami, mempelajari dari sisi tasawuf ya atau ya torekoh ya seperti itu. Jadi kolbu itu pun hati itu mempunyai struktur tersendiri ya. Jadi itu sangat luas sekali, bahkan melebihi langit dan bumi. Dan hati seseorang mempunyai hati yang kuat, itu kekuatannya pun bisa melebihi langit dan bumi. Nah, itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu ya. Kalau kita coba kita belajar ilmu tasawuf ya, tasawuf ataupun torekoh ya, itu ada seperti itu. Nah, terus juga kalau kita lihat dari sisi alam semesta ya, dari sisi secara ilmiahnya itu juga ada hubungannya atau kaitannya. Karena ada jagat gumelar ya, jagat ageng di luar diri kita dan jagat alit itu di dalam diri kita. Jadi semua apa yang ada di luar diri kita itu bisa di-download karena memang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, tinggal mengaktifkan saja. Nah, cara mengaktifkan itu kita harus mendownload kayak gitu. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada energi namanya mikrokosmos gitu kan. Mikrokosmos itu yang ada di dalam diri kita. Nah, energi yang di luar diri kita itu energi makrokosmos yang terhampar di alam semesta yang jumlahnya unlimited ya, tanpa batas gitu. Nah, itu di luar diri kita. Nah, terus kalau dalam diri kita kan itu terdiri dari dua badan ya, badan lahir dan batin atau badan kasar dan badan halus. Nah, itu juga harus kita berusaha untuk menyatukan ya. Cara menyatukan dohir dan batin itu banyak cara ya. Salah satunya beberapa diantaranya dengan berpuasa bisa. Itu berpuasa kita juga menyatukan dohir dan batin kita ya kan. Terus dengan cara kita penyerapan energi bisa juga dengan bermeditasi itu kita menstabilkan atau mensinkronisasikan ya. Setelah dohir dan batin kita bisa bersatu ya, badan kasar dan badan halus itu bisa menyatu ya. Iya, memang menyatu yang benar-benar
apa ya, eee, bener-bener menyatu gitu ya. Nah terus, selain itu juga sudah misal sudah menyatu antara dhahir dan batin, kita perlu menyelaraskan atau menyamakan frekuensi antara energi kita dengan energi alam semesta. Ya, bahwa sebenarnya ya, bagi orang-orang yang paham mengenai hal itu, sebenarnya kalau kita bisa menyerap energi alam semesta, bisa menyerap, bisa mengolahnya di dalam diri kita, bisa menyimpannya dan bagaimana cara menggunakannya, itu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Salah satu di antaranya itu bisa untuk pengobatan segala macam penyakit. Makanya ada ya leluhur kita ya, warisan leluhur uh, leluhur kita ya. Salah satunya itu pengobatan tanpa obat, tanpa ramuan bisa sehat. Ya, itu salah satunya dengan menggunakan energi alam. Karena alam itu mempunyai energi yang sangat sangat luar biasa sebenarnya ya. Sangat dahsyat. Cuman kita banyak yang belum tahu ya, atau mungkin memang sengaja di dihapus atau dimusnahkan atau diputuskan ya ilmu-ilmu seperti itu. Padahal itu sebenarnya ilmiah juga kalau kita bisa mau mempelajari secara ilmiah logikanya itu ada juga seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu mensinkronisasikan ya energi kita dengan energi alam. Nah, itu juga caranya banyak ya, bisa dengan pernafasan gitu kan, dengan pola nafas yang bagus, yang teratur, yang setiap hari gitu kan, karena pernafasan itu juga banyak banget ya jenisnya, apa metode-metodenya ataupun teknik-tekniknya ya seperti itu. Nah, dalam penyerapan itu pun kita harus menggunakan rasa. Jadi sugesti ya. Kita harus melatih sugesti supaya apa? Supaya apa ya? Dengan keyakinan. Jadi supaya benar-benar maksimal gitu. Dengan sugesti, harus dengan sugesti kita menyerap energi alam, menyimpannya di dalam diri kita, menyalurkan dan disimpan dalam kundalini. Nah, nanti baru kalau sudah terkumpul banyak, nah baru kita pakai untuk misal untuk suatu pengobatan tertentu. Baik itu untuk mengobati diri sendiri bisa ya, untuk mengobati diri sendiri atau untuk kita mengobati orang lain kayak misal mungkin saudara kita atau keluarga kita atau mereka sakit tapi energinya lemah. Nah, kalau kita mungkin bisa punya energi yang lebih, kita bisalah untuk ngebantu supaya berkurang penyakitnya. Nanti pelan-pelan akan bisa sembuh itu dengan penyaluran energi ya. Tetapi energi yang disalurkan itu pun harus ada stoknya. Kalau kita menyalurkan energi ke orang lain untuk suatu hal, misal untuk penyembuhan penyakit, tapi kalau kita nggak punya stok energi yang cukup, ya nantinya kita juga yang akan ini ya, akan berkurang, akan lemah, ya, seperti itu. Jadi itu sangat perlu sekali kita untuk sering-sering melatih mensinkronisasikan antara energi mikrokosmos yang ada di dalam diri kita dan makrokosmos yang ada di alam semesta. Karena apa? Karena kalau untuk menyamakan frekuensi, jadi supaya nyambung kayak gitu. Jadi apa? Segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita inginkan, itu nanti akan direspon oleh alam semesta. Kayak gitu. Kalau kita energi frekuensinya sama, kayak contoh TV ya, TV atau radio. Nah, dari energi pemancarnya dengan energi TV di rumah kita, energi frekuensi ya, frekuensinya itu kan harus sama. Antara pemancar dan penerima itu harus sama. Makanya bisa nyambung. Nah, antara diri kita ya, jagat ginulung yang ada di dalam diri kita, energi mikrokosmos dengan energi makrokosmos itu supaya ada koneksi bisa tersambungkan, maka frekuensinya juga harus
berusaha disamakan, menyamakan frekuensi. Jadi mensinkronisasikan energi yang ada. Nah, nanti akan terhubung kita dengan alam semesta gitu. Karena memang ya diri kita diciptakan dari bagian dari alam semesta itu, dari 4 unsur alam. Seperti itu. Nah, itu kalau zaman dulu leluhur kita itu memang kuat-kuat ya. Bahkan nggak ada yang terkena penyakit ya, penyakit apapun itu bisa sembuh sebenarnya, itu ada solusinya. Tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa kita harus, ya maaf ya, mungkin kita ketergantungan obat, tanpa kita harus ketergantungan hal-hal yang ini ya, yang mengeluarkan biaya mahal, ataupun harus cuci darah, harus nebus obat di rumah sakit, harus ketergantungan dengan zat-zat kimia. Itu sebenarnya kita bisa sehat secara alami. Ya, memang semua itu ya tidak instan ya, semuanya itu butuh proses, butuh latihan yang serius, yang sungguh-sungguh, yang kontinu, dan juga dengan sugesti dan keyakinan yang penuh tentunya ya, itu wajib ya, dengan keyakinan dan sugesti yang kuat. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya alam semesta itu mempunyai energi yang sangat luar biasa sebenarnya. Kayak gitu. Nah, itu nenek moyang kita itu paham, tahu mengenai hal-hal seperti itu. Nah, tapi kita mayoritas di zaman sekarang ya nggak ini, nggak nggak mau, kurang ada minat untuk belajar ke arah sana. Padahal itu sangat penting sekali buat kehidupan kita. Bisa buat untuk kesehatan kita, bisa untuk menjaga diri kita dan keluarga kita supaya mencegah suatu penyakit, bisa untuk mengobati suatu penyakit tertentu yang divonis dokter itu tidak bisa sembuh, tetapi bisa sembuh dengan tanpa ketergantungan dengan obat tertentu atau dengan apa ya, ya maaf ini ya, dengan dokter atau medis rumah sakit yang harus kita keluar duit yang banyak. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada cara yang lebih alami, lebih nyaman, dan lebih lebih murah tentunya ya, asalkan kita mau belajar dan mau memahami dan mau mempraktekannya gitu kan. Kayak gitu. Karena Allah memang sudah ya menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita itu di alam semesta. Makanya kalau orang leluhur kita ya, terutama orang Jawa itu, kita menganggap alam semesta itu saudara, kakak, apa, saudara tua. Jadi sebelum manusia dilahirkan itu alam semesta sudah ada duluan. Jadi kenapa orang yang fanatik menganggap leluhur kita itu apa namanya, ya maaf ya, mungkin ini ya, karena mungkin pemahamannya belum nyampe, jadi ya dikatakanlah apalah, musyrik lah atau apalah, padahal sebenarnya enggak. Kita hanya ya karena kita tercipta dari bagian unsur alam itu, seperti itu. Karena sebelum kita diciptakan, alam itu sudah diciptakan duluan. Jadi kalau leluhur kita itu menghargai, jadi menghargai alam, bukan kita menyembah alam ya, karena memang alam itu diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Jadi kita bukan menyembah tetapi menghormati, gitu kan? Menghormati alam semesta, bahwa sebelum manusia diciptakan alam semesta sudah ada duluan. Dan kalau di dalam ajaran ini ya, kita mengenal kitab suci itu, kitab alam semesta itu merupakan kitab basah ya, kitab kitab teles ya. Jadi lebih suci dari kita sebenarnya, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ya ke tadi ya, alam energi alam semesta itu Tuhan sudah menciptakan unlimited buat kita. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menyerapnya, kita bisa mengolahnya di dalam diri kita, bisa menyimpannya, dan bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Contohnya untuk kesehatan kita, untuk mengobati suatu penyakit tertentu yang divonis dokter nggak sembuh, tetapi dengan pernafasan yang bagus,
dengan penyerapan energi alam yang maksimal bisa sembuh. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini salah satunya ya. Kalau pernafasan itu kan pengertiannya luas sekali ya. Nah, contohnya yang sederhana, paling sederhana sekali kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan kita. Cobalah kita setiap pagi ya, setiap pagi, dan ini juga zaman dulu oleh nenek moyang kita itu sering dilakukan setiap hari. Cobalah pagi kita eh, ya jam-jam 8, jam 9 kalau matahari itu udah apa namanya tuh, udah bersinar gitu ya, udah mulai panas-panas, anget-anget. Nah, kita berjalan lah, kita jalan kaki, olahraga ringan, senam ringan gitu kan, untuk melunturkan otot-otot, badan-badan peredaran darah, untuk menyehatkan jantung, paru-paru, menghirup udara, jantungnya sehat. Senam-senam ringan lah tanpa menggunakan alas kaki. Kalau bisa kaki kita langsung menyentuh ke tanah, jangan pakai sendal. Itu manfaatnya bagus banget, luar biasa banget itu untuk di dalam kesehatan kita. Untuk pengobatan suatu penyakit itu juga salah satunya bisa. Kalau kita setiap pagi berjalanlah tanpa menggunakan alas kaki. Kalau bisa kaki kita menyentuh ke tanah gitu. Karena sekarang kan zamannya kemana-mana pakai sendal, kemana-mana pakai sepatu, pakai ini. Jadi ada pembatas antara diri kita dengan tanah gitu kan. Ada pembatas, ada yang membatasi. Tapi cobalah kita belajar itu pagi setiap hari, itu sangat bagus sekali secara medis ataupun ilmu kesehatan. Itu matahari pagi, sinar matahari pagi itu ada vitaminnya loh, bagus buat kesehatan badan kita. Apalagi kita tanpa alas kaki ya, senam ringan ya. Nah, itu sangat bagus sekali itu untuk mencegah suatu penyakit, itu bisa. Apalagi kalau diiringi dengan senam pernafasan tertentu. Nah, itu lebih bagus lagi. Lebih maksimal lagi kita bisa menyerap energi alam melalui sugesti kita. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak ya cara kita untuk bisa hidup sehat tanpa menggunakan banyak keluar uang ya, ataupun kita tanpa ketergantungan obat-obat secara kimia. Jadi ya kita rubahlah ya kehidupan secara alami, makanan yang alami, terus pola hidup yang teratur, istirahat yang cukup. Cobalah kita belajar untuk mendekatkan diri kita dengan alam semesta. Nah, salah satu contohnya dengan tadi setiap hari ya seminggu 2 kali jalan senam ringan tanpa menggunakan alas kaki di tanah atau di kerikil-kerikil batu-batuan, itu bagus sekali buat kesehatan kita. Seperti itu. Nah, selain itu dengan pernafasan gitu kan, untuk mensinkronisasikan energi mikrokosmos yang ada di dalam diri kita dengan alam semesta. Nah, karena alam semesta itu menyimpan suatu energi yang dahsyat, yang bisa kita gunakan untuk keperluan apapun kita, untuk solusi kita berbagai masalah kehidupan kita ya, terutama masalah kesehatan. Itu sangat bisa dan itu sangat mungkin, dan diteliti secara ilmiah pun itu banyak sekali manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita berusaha ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kita terkena suatu penyakit tertentu yang itu berat, membutuhkan biaya yang banyak, ya kita berusahalah menjaga kesehatan kita. Kita selalu bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan mengasih kita kesehatan, kita bisa beraktivitas kegiatan sehari-hari, bisa bekerja, bisa sehat, kita semua organ tubuh kita berfungsi dengan normal, kita berjalan kan gratis ya. Berjalan kan gratis, kita bernafas juga nggak bayar karena udara itu unlimited. Jadi itu harus membuat kita selalu bersyukur dengan apa yang ada. Kita dikasih kesehatan, kita jaga dengan semaksimal mungkin, jangan sampai kita terkena suatu penyakit tertentu ya. Tentunya ya dengan cara-cara yang alami, yang aman ya. Jadi
kita bisa hidup sehat. Hidup sehat itu tidak harus mahal, dan juga biasakan hidup sehat tanpa ketergantungan obat-obatan, zat-zat kimia, ataupun ya apa-apa dikit-dikit dokter gitu kan. Iya, kalau biayanya ada sih nggak masalah ya, keluar duit berapapun ke dokter, 200, 500, 1 juta. Kalau duitnya banyak sih mungkin nggak apa-apa ya, cuman kalau bagi kita-kita yang mungkin kebutuhannya lebih banyak dari pemasukan ya. Jadi ya kita harus berusaha selalu bersyukur dengan kesehatan yang dikasih Tuhan ke kita jaga semaksimal mungkin. Nah, terus selalu bersyukur ya, dengan selalu menjaga apapun supaya kita jangan terkena penyakit yang berat-berat ya, seperti itu ya. Jadi itu sangat penting sekali ya buat diri kita. Jadi membuat hidup kita itu lebih tenang, lebih tentram. Karena kalau hati kita tenang, hati kita tentram, maka kita juga berdoa juga akan lebih khusyuk. Gitu, bisa lebih khusyuk ya, seperti itu. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu salah satunya dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan secara kontinu, istiqomah ya, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan. Jadi untuk kita bisa hidup sehat itu kita tidak harus mengeluarkan duit yang banyak. Jadi berusahalah kita sehat secara alami, secara apa adanya, jangan ketergantungan kepada obat-obatan atau zat-zat kimia yang lain ya, supaya hidup kita dan keluarga kita sehat untuk jangka panjangnya. Nah, seperti itu ya. Karena Allah itu sebenarnya sudah memberikan suatu petunjuk berupa Al-Quran. Di situ tuh banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, termasuk juga mengenai ilmu kesehatan kita. Ya kan, bagaimana kita supaya hidup sehat. Makanan yang sehat itu sebenarnya ada semua di dalam Al-Quran. Nah, seperti itu, tinggal kita menafsirkan. Ibarat Al-Quran itu kan bahan mentahnya, berasnya. Jadi kalau kita, ya Al-Quran itu jangan hanya sekedar dibaca saja dan diterjemahkan ya, tetapi harus kita pakai. Nah, kalau untuk dipakai ya harus ditafsirkan. Jangan dimakan mentah-mentah ya. Ilmu-ilmu tafsir itu banyak ya, termasuk dalam pernafasan ini juga ada itu penjelasannya. Alam semesta, mengenai alam semesta, ilmu-ilmu alam semesta itu ada, energi-energi yang ada di alam semesta itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Nah, jadi memang benar-benar kitab yang sempurna ya, yang bisa masuk ke semua elemen kehidupan. Nah, seperti nggak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama saja. Nah, seperti itu, termasuk ilmu pengobatan, solusi-solusi kehidupan yang kita hadapi, solusinya apa, itu ada semua di dalamnya, itu ada. Ya, di dalam Al-Quran itu ada semua solusi-solusinya, harus bagaimana kita cara hidup sehat yang secara alami. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.